Selamat datang di channel kami. Sebelumnya, terima kasih telah menonton video ini. Di jantung hutan belantara, di dunia yang kita jarang sekali lihat, kehidupan gorila berkembang dalam keheningan yang penuh arti. Makhluk yang memancarkan kekuatan dan kebijaksanaan dalam keanggunan mereka yang sederhana. Dalam kelompok yang penuh kasih, gorila menjalani kehidupan mereka dengan ritual yang dipenuhi dengan kehangatan dan kebersamaan. Di bawah kanopi pepohonan raksasa, mereka berbagi momen intim dan menciptakan ikatan yang kuat, mengajarkan nilai-nilai keluarga kepada yang lebih muda. Namun, kehidupan gorila juga penuh dengan tantangan. Persaingan untuk mendapatkan posisi dominan dalam kelompok seringkali menuntut konfrontasi yang membutuhkan keberanian dan kekuatan. Peran ibu dalam kehidupan gorila tidak tergantikan. Mereka adalah pelindung yang tak kenal lelah, mengajarkan anak-anak mereka tentang keterampilan bertahan hidup dan membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Tapi di balik keindahan dan kedamaian, ancaman terhadap kehidupan gorila semakin nyata. Deforestasi dan perburuan ilegal mengancam habitat mereka. Di dalam kelompok gorila terdapat struktur sosial yang kompleks yang seringkali didasarkan hierarki dominasi. Struktur kasta ini bervariasi antar spesies gorila. Berikut adalah gambaran umum tentang kasta kelompok gorila. Gorila silverback atau gorila berpunggung perak, gorila jantan dewasa yang memimpin kelompok. Mereka mendapatkan nama mereka dari warna perak pada punggung dan bagian atas tubuh mereka yang terbentuk dari rambut panjang. Silverback adalah pemimpin yang dihormati dan dihargai dalam kelompok, bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan anggota kelompoknya. Mereka memiliki hak paling tinggi dalam memilih sumber makanan dan pasangan kawin. Betina dewasa dalam kelompok biasanya memiliki kedudukan berdasarkan hubungan dengan silverback. Betina tertua biasanya memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lebih muda. Meskipun strukturnya bisa bervariasi tergantung pada dinamika kelompok. Pejantan muda yang belum mencapai usia dewasa atau tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi silverback membantu kelompok remaja. Mereka cenderung berkelompok bersama dan belajar keterampilan sosial serta bertahan hidup dari silverback dewasa. Anak gorila muda, termasuk anak-anak dan bayi, menjadi bagian penting dari kelompok. Mereka dilindungi dan diasuh oleh ibu mereka dan menerima perlindungan tambahan dari anggota kelompok lainnya. Meskipun struktur kasta ini umum, dinamika dalam kelompok gorila biasanya sangat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti keberadaan predator, ketersediaan sumber makanan, dan interaksi dengan kelompok gorila lain. Musim kawin, seperti halnya dengan banyak mamalia lainnya, seringkali terkaitan dengan perubahan musim dan kondisi lingkungan di habitat alaminya. Musim kawin gorila dapat bervariasi tergantung pada spesies dan faktor-faktor lingkungan tertentu. Gorila gunung contohnya. Gorila gunung umumnya memiliki musim kawin yang stabil sepanjang tahun. Meskipun pada puncak aktivitas reproduksi yang terjadi pada musim hujan dan musim kemarau. Periode kawin biasanya lebih terlihat pada bulan-bulan yang lebih basah dan ketersediaan sumber makanan yang melimpah. Sementara gorila barat cenderung memiliki musim kawin yang lebih terkait dengan musim kemarau ketika sumber makanan lebih mudah ditemukan. Biasanya periode kawin terjadi di antara bulan Juli hingga September. Selama musim kawin, aktivitas sosial dalam kelompok gorila meningkat. Jantan-jantan dewasa bersaing untuk mendapatkan hak kawin dengan betina-betina dewasa. Perilaku kawin mereka termasuk panggilan kawin dan tarian kawin. Juga para betina akan mencari jantan yang kuat dan dominan sebagai mitra kawin untuk memastikan keturunan yang kuat dan sehat. Namun, perubahan iklim dan gangguan manusia terhadap habitat alami gorila dapat mempengaruhi pola musim kawin. Perubahan ini bisa mengakibatkan gangguan pada reproduksi dan pola kawin yang normal bagi gorila. Oleh karena itu, perubahan ini bisa mengakibatkan gangguan pada reproduksi dan pola kawin yang normal bagi gorila. Gorila adalah herbivora yang secara umum memakan berbagai jenis tumbuhan dan buah-buahan.
Pola makan gorila bervariasi tergantung pada spesiesnya, serta ketersediaan dan keragaman sumber makanan pada habitat mereka. Daun adalah bagian utama dari makanan mereka. Mereka mengonsumsi berbagai jenis daun, termasuk yang keras dan kaya akan serat. Di antara daun yang dimakan adalah daun pohon semak dan tanaman liar lainnya. Gorila juga menyukai berbagai jenis buah-buahan yang tumbuh di habitat mereka. Mereka bisa memakan buah-buahan seperti pisang, mangga, pepaya, serta buah-buahan hutan lainnya yang mereka temukan. Pada musim kering, ketika sumber makanan sulit ditemukan, gorila mungkin mengonsumsi batang dan ranting dari tanaman tertentu. Rumput, kulit pohon, akar dan umbi, serta serangga juga menjadi makanan gorila. Meskipun mereka jarang memakan serangga, beberapa jenis gorila telah diamati memakan serangga sebagai sebagian kecil dari makanan mereka, terutama dalam keadaan kelaparan atau kekurangan sumber makanan lainnya. Umur gorila bervariasi tergantung pada spesies dan faktor-faktor lingkungan tertentu. Umur gorila biasanya diukur dalam lingkungan kehidupan alami mereka. Di habitat alaminya di hutan hujan Afrika, gorila gunung jantan dewasa biasanya memiliki rentan umur di antara 35 hingga 40 tahun, sementara betina dewasa biasanya memiliki rentan umur sekitar 35 hingga 40 tahun. Meskipun gorila dikenal karena kekuatan fisik mereka yang luar biasa, termasuk otot-ototnya yang kuat dan gerakannya yang kokoh, kekuatan gigitan mereka sebenarnya tidak sekuat beberapa hewan karnivora lainnya yang memiliki gigi taring besar atau rahang yang dirancang khusus untuk merobek daging. Gorila adalah hewan herbivora, yang berarti makanan utama mereka adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Gigi-gigi mereka lebih cocok untuk mengunyah dan menghancurkan buah-buahan dan tanaman seperti daun, buah, dan batang. Meskipun mereka memiliki gigi-gigi yang kuat, struktur gigi gorila lebih cocok untuk makanan yang mereka konsumsi secara alami, bukan untuk merobek atau mengoyak daging. Namun demikian, gorila dewasa masih memiliki kekuatan gigitan yang mengesankan, karena ukuran dan otot-otot rahang mereka bisa memiliki kekuatan gigitan yang cukup untuk menimbulkan cedera serius pada objek atau musuh jika diperlukan untuk membela diri atau anggota kelompok mereka. Dalam situasi di alam liar, gorila cenderung mengandalkan kekuatan dan keberanian fisik mereka serta perilaku yang mengancam, seperti mengepalkan tangan atau berteriak untuk mengintimidasi dan menakuti potensi ancaman daripada menggunakan gigitan sebagai serangan utama. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Salam lestari.